Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak sekalian, bersama saya Asmawati Ilyas, hari ini akan membahas penalaran umum. Tentunya anak-anakku sekalian sudah sering kali mendengarkan ya. Jadi untuk tes potensi skolastik yang nantinya akan Ananda hadapi pada UTBK ataupun SNBT, insya Allah nantinya salah satu bagiannya adalah penalaran umum. Oke, sukses SNBT anak-anakku sekalian. Apa sih penalaran umum itu? Jadi tentunya di sini anak-anakku sekalian pada penalaran umum, jadi yang dituntut adalah kemampuan penalaran umum dalam tes skolastik, menguji seseorang untuk memecahkan masalah-masalah baru secara terarah dan terkendali. Nah, kemudian penalaran umum ini ada 3 ya. Ada penalaran induktif, ada penalaran deduktif, dan ada penalaran kuantitatif. Nah, penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat, jadi dari khusus menjadi umum ya. Oke, baik. Supaya lebih memahami, kita langsung pada contoh soal tentang penalaran deduktif ini ya. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama. Jika Radit belajar dengan serius, maka ia akan memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Jika nilai UTBK Radit tinggi, maka ayah akan memberikan hadiah motor dan laptop baru. Ternyata ayah hanya memberikan hadiah laptop baru kepada Radit. Nah, simpulan yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah apakah A. Radit tidak belajar dengan serius, B. Radit belajar dengan serius tetapi tidak memperoleh nilai UTBK yang tinggi, C. Ayah memberikan hadiah laptop karena Radit sudah belajar dengan serius. D. Radit tidak belajar dengan serius tetapi memperoleh nilai UTBK yang tinggi. E. Ayah akan memberikan hadiah laptop jika Radit belajar dengan serius atau memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Nah, di sini ada anak-anakku sekalian bisa perhatikan pernyataan-pernyataan yang ada. Inilah yang menjadi premis petunjuk bagi kita untuk memberikan kesimpulan nantinya ya. Nah, di sini ada 3 kalimat. Kita perhatikan dulu kalimat yang pertama. Jika Radit belajar dengan serius, jadi kita bandingkan dulu yang pertama dan kedua dulu ya. Jika Radit belajar dengan serius, maka ia akan memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Oke, kita ambil yang pertama ini sebagai nilai P misalnya ya, premis pertama. Kemudian, jika nilai UTBK Radit tinggi, maka ayah akan memberikan hadiah motor dan laptop baru. Ya, nah kita bisa lihat. Jadi di sini, maka ayah akan memberikan hadiah motor dan laptop baru. Jadi kita bisa ambil sebagai kalimat kedua ini sebagai key ya. Nah, misalnya kita perhatikan dulu. Nah, dari premis pertama dan premis kedua kita tarik kesimpulan dulu. Nah, jangan dulu perhatikan premis yang ketiga ya. Kita ambil dulu yang pertama dan kedua. Tentu kalau 2 kalimat ini anak-anakku sekalian bisa menarik kesimpulan, mengambil simpulan dari keduanya. Jadi simpulannya adalah jika Radit belajar dengan serius, maka ayah akan memberikan hadiah motor dan laptop baru. Begitu ya anak-anakku sekalian. Jadi kita bisa ambil misalkan ini P, jika P maka Q. Seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan nantinya berarti jika P, jika P maka kita bisa ambil tadi yang R dan S. Misalnya ini R dan S lagi karena ini ada hadiah motor dan laptop baru. Ya, kita bisa ambil seperti itu. Jadi kita anggap ini premis pertama, ini kedua. Ini tadi jika pertama, maka yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita ambil tadi kesimpulan yang pertama.
jika Radit belajar dengan serius, maka ayah akan memberikan hadiah motor dan laptop baru. Berarti jika P, maka R dan S. Jadi hadiah motor ini adalah R, laptop baru ini adalah S. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat yang ketiga, kita ambil sebagai premis berikutnya. Ternyata ayah hanya memberikan hadiah laptop baru kepada Radit. Nah, berarti yang kedua ini adalah bukan R dan S. Ya kan? Berarti pengingkaran terhadap tadi yang pertama. Karena pernyataan kita pertama, jika P maka R dan S. Artinya jika Radit belajar dengan serius, maka akan diberikan hadiah motor dan laptop baru. Tapi ternyata tidak diberikan keduanya. Nah, berarti kesimpulannya adalah, maka kesimpulannya adalah tentu bukan P. Bukan P. Yang mana tadi P? P adalah jika Radit belajar dengan serius. Nah, berarti kalau begitu kesimpulannya adalah bukan P. Berarti Radit tidak belajar dengan serius. Nah, kita bisa lihat ternyata jawabannya ada pada poin A. Oke, luar biasa begitu ya anak-anakku sekalian. Jika melihat soal yang seperti ini, maka tentu anak-anakku bisa menganalisa bagaimana kita bisa menarik kesimpulan. Ya. Oke, baik.